siapa saja gitu yang bisa eh, terkena diabetes? Apakah karena banyak makan gula atau faktor risiko gitu ya? Siapa saja yang menjadi faktor risiko itu gitu? Ya, makasih dokter. Baik. Ibu siapa tadi namanya? Ibu Tima. Oke, Ibu Tima. Ya, Kasih, pertama Bu. kali kita tahu, kita kenalin dulu ya tentang diabetes ya. Diabetes itu penyakit pertama, penyakit kronik. Kedua, dia menimbulkan komplikasi. Yang ketiga, pengobatannya hampir seumur hidup. Ya. Nah, jadi kalau misalnya pada pasien-pasien di mana pasien itu kena DM, resiko DM nggak dok kayak gitu. Nah, itu banyak faktornya. Pertama, satu, dia ada keturunan diabetes. Ya. Yang kedua, pada pasien-pasien obesitas, misalnya pasien-pasiennya sudah gemuk kayak gitu, berat badannya sudah melebihi dari berat badan idealnya, sampai BMI-nya lebih dari 25, dia bisa dikatakan dia juga ada faktor resiko diabetes atau namanya pradiabetes. Jadi dia sebelumnya bisa menjadi diabetes tapi dikatakan pradiabetes. Yang ketiga, pada pasien-pasien yang punya riwayat darah tinggi kayak gitu. Yang keempat, pasien-pasien yang punya riwayat kolesterol itu temenan dari diabetes, kolesterol itu teman baik merekanya. Jadi kalau orang kena diabetes pasti kita cari teman-temannya kayak darah tinggi, kolesterolnya kita perbaiki semuanya. Yang kelima, misalnya orang tuh terkena diabetes, mungkin salah satunya faktornya karena dari pola hidupnya, pola lifestyle-nya, ataupun satu lagi mungkin karena diabetesnya bukan karena dari diabetes ya, peningkatan glukosanya karena mungkin dari infeksi dari pankreasnya, gangguan dari pankreasnya sendiri, kayak gitu. Ya, mungkin itu, seperti itu. Keluarga harus tahu, pasien juga harus tahu. Orang darah tinggi itu biasanya salah satu faktornya adalah genetik. Jadi minum obatnya seumur hidup. Jadi ada beberapa pasien bilang, tensi saya sudah baik kok, gak usah minum, itu salah. Kayak gitu, karena suatu saat kita nggak. Itu aja, singkat padat. Terima kasih. Nanti dijelasin sama dokter Linda, dokter gizinya. Oke, langsung jawab aja ya. Ini namanya siapa, Bu? Ibu Butet. Oke, Ibu Butet, terima kasih pertanyaannya ya. Katanya apa kalau diabetes harus menghindari makanan yang nasi di magicom gitu ya. Kenapa? Takutnya radang nanti layarnya. Sebetulnya gini, kalau kita diabetes, misalnya biar gak diabetes pun, makan nasi boleh gak? Boleh. Tapi nasinya jangan terlalu hancur. Jangan terlalu lunak. Kalau misalnya kita masukin di magicom, takutnya itu nasinya kan lunak tuh dan panas kan, cepat hancur kan. Otomatis seratnya akan lebih cepat hancur. Jadi otomatis nanti takutnya kadar gula cepat naik. Tapi kalau kita makan nasi kan nggak mungkin dong dari magicom kita taruh di piring langsung kita makan, nggak mungkin kan? Panas kan, leher sakit gak? Sakit. Jadi gini, kalau ambil nasi, taruh dulu di piring. Jadi agak sedikit adem, agak sedikit dingin, ini baru kita makan. Tapi sebenarnya makan dari nasi dari magicom boleh nggak? Boleh. Tapi ingat porsinya. Jadi kalau bicara nasi boleh nggak? Boleh. Tapi porsinya. Kalau kita makan nasi cuma 1 centong sesuai kebutuhan kita, aman nggak? Aman. Tapi bayangin kalau kita makan nasi 1 bakul sekali makan, bukan pingsan, bukan. Memang sekarangnya itu cuma kekenyangan, tapi jangka panjangnya bisa risiko untuk mengalami diabetes. Karena apa? Nasi itu komponennya adalah karbohidrat. Karbohidrat di dalam tubuh kita akan dipecah jadi yang namanya glukosa. Glukosa ini yang kita bilang gula darah. Ini yang kita takutin. Jadi kalau makan nasi dari magicom boleh nggak? Boleh. Karena magicom itu kan diciptakan untuk makan nasi. Biasanya itu kalau nasi didiamkan terlalu lama, risiko basi lebih tinggi. Jadi boleh nggak makan nasi dari magicom? Boleh, tapi tunggu dingin. Oke, kira-kira menjawab Bu Butet? Oke, terima kasih. Para panitia. Oke, yang menjadi pertanyaan saya mau tanya, katanya, ini orang Indonesia selalu berkata seperti itu, katanya, supaya itu terputus katanya, saya mau tanya, pertama, ada juga yang badannya kurus kok kena diabetes, gitu ya. Kedua, tadi yang sudah disampaikan, katanya selama ini nasi panas jangan dimakan.
bisa menimbulkan diabetes. Tuh, artinya kebanyakan katanya Indonesia itu. Jadi saat ini kami mau tahu dari yang mungkin ahlinya atau profesional tentang masalah diabetes. Benarkah nasi panas bisa menimbulkan diabetes? Oke. Tuh ya? Oke. Karena itu selama itu seperti itu, Bu. Jadi orang makan nasi, makan aja nasi yang kemarin tidak apa-apa. Begitu. Ya. Terus satu lagi yang menjadi pertanyaan sampai sekarang. Katanya orang yang sudah kena diabetes seumur hidup dan tidak bisa disembuhkan. Itu hebat itu loh Pak Dokter ya. Namanya Bu Dokter tolong. Jadi artinya kami dapat nanti informasi dari sini, kami bisa sampaikan kepada masyarakat bahwasannya itu cuma katanya, ya, itu hanya cerita. Nah, karena di sini adalah orang-orang prof yang akan menjawab. Jadi ini nanti kami catat di dalam hati kami dan itu akan kami sampaikan kepada masyarakat yang kami temui supaya tidak takut Ibu. Dan saya punya warisan darah tinggi sudah puluhan tahun. Puji Tuhan sampai sekarang tidak ada apa-apa. Dan usia saya baru 16 tahun dibalikkan. Oh ya? Oke. Artinya apa? Hidup itu hanya hati bersih dan pikiran tenang. Jauh penyakit. Belum tentu duit banyak kita bisa sehat. No. Hati tenang, hati senang adalah obat. Itu kata Amsal di firman Tuhan. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Yes. Wah, terlalu ini ibunya semangat sekali ya. Kita harus ikut semangat ya seperti itu. Baik, ini nama saya Dr. Pulung ya. Saya coba ambil kesempatan untuk menjawab. Jadi begini Bu, yang namanya diabetes itu kan kita sama-sama tahu, ini kan penyakit metabolik. Dia nggak datang sesaat, ya. Dia nggak datang misalnya hari ini saya makan nasi 1 buni, besok saya diabetes, atau saya makan 3 bungkus nasi terus saya besok diabetes. Bukan seperti itu. Penyakit ini adalah penyakit yang dia berjalan seiring waktu. Jadi suatu ketika di mana kita tidak melakukan aktivitas secara baik ya, apakah itu kita melakukan tindakan diet yang baik, olahraga yang kita lakukan saat ini tidak teratur, misalnya kemudian Ibu bilang tadi tidak gembira, stres ya, kemudian mungkin tidurnya kurang, itu akan menambah yang namanya risiko ya, yang seperti dibilang Dr. Julian tadi ya. Jadi ketika suatu parameternya adalah gula darah kita meningkat, gimana untuk diagnosis sebenarnya gula darah itu yang sebagai patokan ya. Pasti ditanya berapa gula darahnya selama ini, kan seperti itu kalau ketemu dokter kan. Oh iya dok, gula darah saya di atas 200. Oke, kemudian ada nggak tanda-tanda khasnya? Ya, kita punya tanda khas untuk diabetes, itu harus paham, semua harus paham. Yang pertama, dok saya ini sering kali ke kamar mandi, ya kencing luar biasa banyaknya. Terus saya haus minta ampun walaupun saya sedikit bekerja. Terus turun berat badan. Oke, satu lagi yang namanya yang paling tidak kalah penting itu mau makan aja dulunya. Udah makan, mau makan lagi, mau makan lagi, mau makan lagi. Jadi itu akan gejala yang kita sebut dengan 4P, gejala khas untuk diabetes. Jadi kalau misalnya Anda ketemu orang diabetes yang cukup lama, pasti udah ada terjadi namanya tanda-tanda yang tadi saya bilang turun berat badan. Artinya sel itu tidak makan gula, tapi gula darahnya banyak. Bisa bayangkan nggak? Kita di sini banyak makanan, tapi kita nggak dikasih makan. Ngerti ya? Itu juga. Jadi sel itu dia punya pintu ya. Jadi gula darah itu banyak di dalam darah, tapi dia nggak bisa masuk. Otomatis si sel ngomong dong, aku lapar. Oh kamu lapar? Tapi gula banyak. Tapi saya lapar. Karena patofisiologi atau kenapa penyebabnya paling sering adalah resistensi insulin. Jadi reseptor itu terganggu. Oke? Jadi suatu ketika terjadi gangguan itu, gula tidak bisa masuk ke sel. Paham ya? Si otak cuma tahu untuk menghasilkan gula, ya bakar. Apa yang dibakar? Cadangan. Ibu punya cadangan nggak? Punya dong, saya juga punya nih ya. Cadangan lemak ya. Cadangan gula juga kita punya di otot. Oke? Dibakar dulu cadangan gulanya selesai, habis, malah pasiennya pasti akan lemas.
Dok, saya kok sering lemas sih dok? Ya itu, udah dibakar kan. Gula darahnya nggak dapat, tapi gula darah dalam darahnya banyak gitu. Maksudnya saya nggak dapat gula. Habis itu apa? Ya lemak dibakar. Mulailah pasiennya datang ke puskesmas atau ke rumah sakit. Dok, badan saya kok makin kurus. Padahal saya makannya seperti biasa, malah lebih banyak. Begitu kita cek gulanya, waduh tinggi sekali. Oke? Jadi itu kenapa orang kurus itu bisa diabetes. Ya? Atau orang kurus muda itu memang masalahnya di pankreasnya Bu. Yang seperti dokter bilang Julian tadi, karena masalah utama diabetes itu ada juga kelainan dari pankreas. Dia tidak keluarkan insulin. Ya, insulin itu tidak dikeluarkan oleh pankreas, dia tidak masuk ke dalam sistem peredaran tubuh kita sehingga tidak bekerja. Jadi untuk memasukkan gula darah itu harus ada pankreas seperti itu. Jadi insulin maksudnya, insulin yang dikeluarkan pankreas. Jadi sudah paham ya? Artinya benar yang Ibu bilang tadi. Hati gembira adalah obat. Kita harus olahraga secara teratur. Jangan lupa juga makanannya. Nah, saya balikan lagi kepada Ibu dokter gizi kita untuk masalah makan panas ya. Saya pun nggak berani makan panas Bu. Saya nggak berani. Saya masih belum kebal ya. Gini Bu, jadi kan selalu katanya ya Bu ya, katanya kalau nasi panas bisa bikin gula darah naik gitu. Tapi sebetulnya itu lebih ke hoax. Why kenapa? Kalau nasi panas itu akan meningkatkan selera makan. Contoh ya, kita makan nasi kita dikasih kedua pilihan, satu nasi dingin, satunya nasi hangat atau panas. Kita pilih yang mana? Hangat. Udah gitu lauknya pakai lauk padang, enak gak? Enak. Pasti nambah nggak? Nambah. Nah itu Apalagi di situ gratis Bu ya. Nah itu makin lah. Ini kasih makan nggak ada nih? Jadi sebetulnya gini, kalau nasi panas ketika masuk ke dalam mulut kita pun itu sebenarnya akan normal. Jadi ke dalam tubuh kita bukan jadi panas terus, enggak. Dan kenapa dibilang katanya bisa menyebabkan kenaikan gula darah? Karena kecurigaan itu makin hancur. Karena kalau misalnya terlalu panas kadang-kadang nasinya kan lunak ya, lembut ya. Itu seratnya sudah hancur. Di situ makanya sering menaikkan gula darah. Tapi kalau nasinya itu contoh nasinya modelnya kayak nasi basmati, nasi India, dibikin panas-panas pun tetap aja nasi lonjong-lonjong, seratnya tinggi, nggak bakal naikkan gula darah. Seperti itu. Kira-kira menjawab? Oke. Terima kasih.